Akhirnya suami juga telah diselamatkan dan kami juga sudah satu keluarga juga sudah percaya Tuhan. Subscribe di channel Nathanael Serawai Channel. Kiranya channel ini bisa terus menjadi berkat bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan menyaksikan kesaksian seorang ibu yang bersaksi dari agama Islam dan dia menerima Tuhan Yesus secara pribadi, dan pada akhirnya seorang ibu yang berasal dari Madiun, Jawa Timur ini diselamatkan Tuhan dan semua keluarganya, suaminya akhirnya menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Maka dari itu, mari kita akan menyaksikan kesaksiannya. Karena apa? Saya sudah mendengarkan firman Tuhan itu firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Langsung des ini hati saya. Wah, jalan kebenaran dan hidup. Berarti Tuhannya orang Kristen ini jalan kebenaran dan hidup. Ya, akhirnya saya di situ belajar ya. Akhirnya saya kasih tahu suami ini, coba deh kamu di Indonesia sana cari pendeta diskusi gitu loh. Apa sih yang dimaksud firman Tuhan yang orang Alkitabnya orang Kristen gitu itu? Wah, suami sudah marah besar di situ. Akhirnya sudah suami saya ingin berpisah sama saya, sedangkan anak-anak saya 2 itu bersama suami. Jadi di situ saya menangis gitu. Tuhan, bagaimana ya? Intinya saya itu udah antara pilih 2, antara pilih suami sama anak atau pilih Tuhan. Tapi hati saya ini ada pemberontakan bahwa saya itu masuk ke gereja itu ada damai sejahtera, ada pokoknya lain daripada yang lain. Waktu saya pertama kali ke gereja itu, akhirnya saya sama suami memutuskan, tentu sudah tidak ada harmonis, cekcok lah, marah-marah lah, pokoknya karena aku sudah memberitahukan kepada suami bahwa aku sudah percaya, udah jadi percaya Tuhan gitu, maksudnya itu udah kasih tahu suami kayak gitu. Suami saya lebih marah lagi. Akhirnya selang 6 bulan itu nggak ada telepon, pokoknya sudah hambar lah dalam keluarga kami. Tapi itu pergumulan aku berat, jadi aku setiap malam itu nangis gitu, berdoa nangis antara aku mau suami ini atau saya mau percaya Tuhan ini gitu loh. Jadi waktu itu saya malam-malam itu nangis gitu, karena biasanya kan suami saya itu sering telepon saya tiap hari telepon kayak gitu. Setelah saya sering ke gereja, suami saya itu udah beda, sudah nggak suka sama saya, bahkan dia udah mau pisah sama saya. Habis itu saya berdoa setengah malam, sudah sering berdoa kayak gitu. Setelah ada 6 bulan, tengah malam, masih ingat saya jam 11 malam itu suami saya itu telepon, dering rak gitu, saya angkat, halo gitu, assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam, saya bilang gitu sama suami. Akhirnya, gimana kamu masih ngedalamin agamanya orang kafir itu, orang Kristen itu? Dia bilang gitu. Terus aku bilang, karena hati saya ini sudah mulai percaya dan Roh Kudus itu sudah menjamah hati saya. Jadi sekarang ini prinsipnya, menjadi orang Kristen itu pilihan. Jadi hati saya ini sudah nggak bisa bohong lah, saya pasrah aja, jujur saya sama Tuhan. Saya mau ikut Tuhan Yesus gitu. Waktu itu suami saya telepon, akhirnya saya memberitahu dia pasal Yohanes itu, Yesus itu Isa Al-Masih loh, dia itu firman Allah yang menjadi manusia itu. Saya bilang gitu ke suami. Namanya suami, aku sama suami akhirnya sharing kayak gitu tentang firman Tuhan itu. Terus suami saya sudah mulai mendengerin ini. Waktu itu saya masih gajinya masih standar ya di Hong Kong itu, jadi pulsa itu masih cepet banget, nggak ada WhatsApp waktu itu, nggak ada WhatsApp kayak gitu. Jadi pulsa itu berapa aja habis untuk teleponin suami. Terus akhirnya saya telepon suami, terus dia dengerin bahwa Yesus itu juru selamat, dia itu firman Allah yang menjadi manusia kayak gitu. Pengetahuan saya ini yang saya pelajari ini, akhirnya puji Tuhan suami saya itu sudah sedikit membuka hati. Nah di situ
waktu itu suami saya oke, di Indonesia ada pendeta yang gereja dekat Madiun nggak? Dia bilang ada. Akhirnya saya kasih nomor teleponnya di pendeta di Madiun. Terus aku sama suami gini, suami bilang aku besok akan cari ini pendeta, dia bilang suami saya gitu. Jadi aku mau diskusi kayak gitu loh. Oke, saya bilang kamu ke gereja di Madiun. Akhirnya bukan sampai segitu aja, suami langsung percaya. Akhirnya masih diskusi sama saya bagaimana. Terus saya juga tetap berdoa, setiap malam saya berdoa. Habis itu puji Tuhan, akhirnya suami juga telah diselamatkan, dan kami juga sudah satu keluarga juga sudah percaya Tuhan. Akhirnya lambat bulan keluarga saya dengar bahwa saya ini menjadi orang Kristen, meninggalkan agama saya dulu. Nah, disitulah satu keluarga kami tentunya nggak suka, apalagi keluarga dari suami ini juga keluarga dari saya sendiri gitu. Jadi nggak suka, terutama kakak-kakak saya nggak suka sama saya kayak dan gitu. Saya bersyukur suami saya sekarang sudah percaya Tuhan Yesus dan sudah dibaptis, dan kami sudah disatukan dalam pernikahan. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan, kedua anak kami juga sudah percaya Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Dahsyatnya Tuhan itu luar biasa, sungguh baik. Inilah kerinduan yang saya rindukan selama ini. Tuhan telah menjawab doa-doa saya, pergumulan saya. Sekarang ya bersyukur, saya suami sudah percaya Tuhan, anak-anak sudah percaya Tuhan, dibaptis. Bahkan saya waktu tahun kemarin saya pulang ke Indonesia, saya ada peneguhan nikah di gereja karena dulu saya belum percaya Tuhan. Jadi waktu saya pulang ke Indonesia, saya ada peneguhan nikah di gereja. Dan untuk selanjutnya nanti biar suami saya sendiri setelah saya ini juga akan bersaksi. Dan inilah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anto Rahman, bertempat tinggal di Madiun, berkeluarga dengan Ibu Asriani, dikaruniai 2 putra putri. Saya ingin bersaksi bahwa saya percaya Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Yang pertama kali percaya Tuhan Yesus adalah istri saya yang bekerja menjadi TKW di luar negeri. Lalu istri saya memberitakan kitab Injil kepada saya lewat telepon hari demi hari. Lalu saya tidak langsung ikut percaya. Saya penuh pertimbangan karena saya dari kecil dididik agama Islam. Keluarga besar saya mayoritas Muslim, dan saya pernah mondok di pesantren belajar agama Islam. Tetapi itu semua karena Tuhan Yesus menjamah hati saya, pikiran saya. Selama kurang lebih 6 bulan kami percaya bahwa mengikuti Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Setelah itu saya disuruh pergi ke Madiun mencari gereja serta Pak Pendeta untuk belajar Alkitab dan ikut ibadah. Dan akhirnya saya ikut ibadah serta ikut belajar Alkitab sampai saya mengerti, lalu saya dibaptis. Tetapi semua itu berkat Tuhan menjamah saya, hati saya, pikiran saya. Jadi saya percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Setelah itu banyak rintangan
karena keluarga kami mayoritas muslim. Adik-adik saya, keluarga saya menghina saya, mengolokkan saya lewat telepon. Tetapi saya kasih tahu, saya kasih pengertian, perdebatan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak boleh umatnya bertengkar, iri hati, dengki sesamanya, karena Allah menciptakan manusia itu untuk kasih sayang. Dan Allah berfirman di Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Setelah itu adik saya tidak ada kabar dan tidak ada telepon lagi selama kurang lebih 2 tahun. Nah, begitu setelah 2 tahun kemudian saya menjemput istri saya pulang dari luar negeri lewat Surabaya Juanda. Saya jemput dengan keluarga saya, mertua saya, anak-anak saya ajak mampir ke tempat adik saya pas waktu Lebaran. Jadi bagaimana reaksinya adik saya datang, karena sudah selama 2 tahun tidak nelpon saya, tidak menghubungi saya. Puji Tuhan, adik saya menerima saya dengan baik. Adik saya kedua, ketiga, keempat, semuanya di Surabaya menerima dengan saya dengan baik. Ya, puji Tuhan, karena doa saya setiap hari agar adik saya dijamah hatinya, pikirannya, agar menerima saya sebagai saudara. Biarpun tidak seiman, tapi semuanya harus bersatu. Beda agama tidak boleh bercerai dengan keluarga atau saudara-saudara kita semua. Terima kasih atas kesaksian saya.